Shalom anak-anak, apa kabarnya di pagi hari ini? Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, kita kembali lagi mengawali hari ini dengan ibadah chapel. Untuk itu, ayo kita semua mempersiapkan diri. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang kami muliakan, segala puji syukur dan hormat sungguh hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat kasih sayang Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini kami boleh merasakan kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada di hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan waktu yang terindah bagi setiap kami untuk datang bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Untuk itu Bapa, mampukanlah setiap kami, biarlah kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sungguh kami menyerahkan ibadah chapel kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memberkati kami. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, masih dalam posisi berdoa. Ayo kita menyanyikan lagu yang mengatakan ku masuk ruang Maha Kudus. Menyembahmu Tuhan. Puji nama Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang kita sembah, yang kita muliakan setiap hari. Amin ya. Oke anak-anak, kita lebih lanjut lagi untuk memuji Tuhan. Ayo dengan lebih semangat lagi kita katakan, dari terbit matahari kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
lebih semangat lagi ya, kita memuji nama Tuhan terus ya setiap hari ya. Oke, ada amin. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dan kita bernyanyi dengan pujian yang mengatakan, ku hidup bagimu, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran, menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Ibu Christine. Anak-anak, marilah kita ambil sikap berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas berkat Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, agar kami menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11.
Ibu akan membaca, anak-anak mengikuti dari rumah. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kesli tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesulitan besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yaitu bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepadaku, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini mengisahkan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang baik hati. Ya, namanya adalah Nehemia. Nehemia ini tinggal di kerajaan Persia dan pekerjaannya sebagai juru minuman raja. Nehemia ini tinggal di Persia, asalnya dari Yerusalem. Karena ia tawanan perang yang dibawa ke negeri Persia, sehingga Nehemia tinggal di Persia. Namun pada saat Nehemia saatnya beruntung ya, Nehemia ini beruntung karena walaupun menjadi tawanan, tapi Nehemia ini dipercaya oleh raja menjadi juru minum raja. Yang pasti kalau pekerjaannya menjadi juru minuman raja, pasti hidupnya tidak kekurangan, ya, hidupnya tidak seperti saudara-saudaranya yang menjadi korban perang, tapi Nehemia ini hidup serba cukup.
Nehemia ini banyak saudaranya di kampung, yaitu kampungnya Yerusalem. Nah, pada waktu itu terjadi perang, terjadi peperangan, sehingga Nehemia ini dibawa ke negeri Persia, terus menjadi tawanan perang. Seperti Ibu ungkapkan tadi bahwa Nehemia ini beruntung ya, karena memiliki pekerjaan yang baik sebagai menjadi juru minuman raja. Nah, suatu ketika ada seorang saudaranya, saudara dari Nehemia ini bersama beberapa orang Yehuda datang mengunjungi Nehemia. Nama saudaranya itu adalah Hanani. Nah, Hanani dan bersama orang-orang Yehuda ini datang bukan dengan membawa kabar yang baik, tetapi dengan muka yang sedih, dengan muka yang murung. Nah, melihat saudaranya Hanani dan saudara-saudaranya ini, Nehemia menanyakan kabar mereka. Apa yang dia dengar membuat terkejut hati Nehemia. Ya, karena Hanani mengabarkan bahwa kampung halamannya telah hancur dan pintu-pintu sudah dirobohkan. Nah, tembok Yerusalem sudah terbongkar dan gerbang-gerbang pintunya sudah habis terbakar. Nah, mendengar hal itu, mendengar cerita Hanani, Nehemia menjadi sedih. Dia berkabung, menangis sampai berhari-hari. Ya, berkabung itu artinya sedih karena Yerusalem adalah kota kebanggaannya, kota menjadi bait Allah. Sehingga Nehemia itu tidak menyangka Yerusalem yang ia banggakan kini telah hancur akibat peperangan. Ya, ternyata dalam kesedihannya ini Nehemia tidak larut dalam kesedihan terus menangis, terus berkabung, tapi apa yang dia lakukan yaitu dia berdoa. Nehemia berdoa kepada Tuhan, di mana dalam doanya ia memohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini umat banyak mengecewakan Tuhan, banyak berbuat dosa kepada Tuhan. Ya, di dalam kesedihan memohon ampun karena telah mengecewakan Tuhan. Akhirnya apa? Nehemia meminta pertolongan Tuhan supaya Nehemia ini bisa membangun kembali Yerusalem bersama saudara-saudaranya. Ia ingin mengembalikan kota Yerusalem menjadi kota kebanggaan, menjadi kota bait Allah. Nah, ini cerita maksudnya bacaan hari ini luar biasa sekali ya. Anak-anak bisa mengambil contoh dari hamba Tuhan yang bernama Nehemia ini. Ya, Tuhan, apa yang Nehemia mohon kepada Tuhan, ternyata Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menggerakkan Nehemia untuk peduli terhadap kampung halamannya, yaitu Yerusalem. Ya, Tuhan menggerakkan hatinya. Tuhan menggerakkan Nehemia, juga tidak hanya Nehemia, juga kepada saudara-saudaranya untuk peduli untuk kembali membangun kota Yerusalem, sehingga kota Yerusalem menjadi kota yang bisa dibanggakan kembali, dibangun kembali, sehingga menjadi kota kebanggaan bagi semua umat. Nah, pelajaran dari tokoh Nehemia ini adalah tokoh yang peduli, peduli karena pada waktu kehidupan Nehemia itu kan kota Yerusalem yaitu dirobohkan. Nah, kalau anak-anak sekarang yaitu kita lihat anak-anak bisa melihat korban atau kejadian yang terjadi di negara kita, di Indonesia ini.
anak-anak juga bisa peduli. Karena apa? Yaitu saat ini Indonesia sedang banyak dilanda bencana ya. Tentunya selain COVID-19 juga ada korban banjir, korban bencana alam, ada juga korban gunung ya, gunung meletus seperti Gunung Semeru, yang belum sebelumnya adalah Gunung Merapi. Tentunya yaitu orang-orang yang terkena bencana ini perlu bantuan, perlu kepedulian dari anak-anak. Ya. Nah, bagaimana bentuk kepeduliannya? Ya, bentuk kepeduliannya yaitu kita kalau misalkan anak-anak kan orang tuanya mampu, mungkin bisa memberikan bantuan berupa uang. Tapi kalau misalnya saya tidak punya uang, Bu, kita bantu atau kita peduli dengan mendoakan mereka. Sehingga dengan kepedulian ya yang kita berikan kepada para korban ini tentunya bisa meringankan penderitaannya. Ya, kita hidup saling peduli. Anak-anak hidup tidak hanya sendiri. Ada teman, ada tetangga, ada saudara, atau mungkin pada korban bencana alam yang terjadi jauh dari rumah kita ini kita tidak kenal. Tetapi anak-anak yaitu berlatih untuk peduli kepada mereka. Misalnya mengumpulkan, ya. Kalau waktu tatap muka belajar di sekolah, mungkin anak-anak mengumpulkan sumbangan. Bersama-sama dikumpulkan di sekolah. Nanti kalau sudah terkumpul semua baru disalurkan melalui yaitu lembaga-lembaga sosial. Nah, tetapi kalau sekarang ini anak-anak di rumah, bentuk kepedulian kamu adalah yaitu mendoakan mereka. Bagi yang sakit didoakan supaya cepat sembuh. Bagi yang terkena korban banjir juga supaya tetap kita mendoakan supaya mereka tetap tabah dalam keadaan apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Ya, tapi kalau anak-anak punya ini ya, orang tuanya mampu, ya bisa yaitu meminta orang tuanya untuk peduli dengan cara memberikan bantuan yang dibutuhkan. Ya. Ini kalau memberikan bantuan itu kan kalau anak-anak lihat di televisi itu di bawahnya ada bantuan bisa disalurkan melalui bank apa itu ada ya. Nah, ini tapi di sini ada anak-anak bisa peduli dengan korban bencana alam yang terjadi, korban kepada mereka yang terpapar COVID-19 yaitu dengan kita mendoakan ya. Mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal atau yang sedang terpapar saat ini dirawat di rumah sakit supaya mereka tetap sembuh. Ya, mari ya dari kisah ini, dari kisah Nehemia yang sangat peduli ini kita juga mau belajar peduli kepada sesama, peduli kepada anggota keluarga, ya, kepada kakak, kepada adik, ya. Kita belajar dari mulai yang kecil dulu. Anak-anak belajar dari mulai hal yang kecil di sekitar rumah kita, sehingga nantinya semoga anak-anak menjadi anak-anak yang mau peduli kepada sesama, terlebih yang sangat membutuhkan. Semoga kita bisa belajar ya semuanya dari kisah Nehemia ini. Tuhan memberkati. Amin. Baik anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau mengatakan karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
bersatu dalam doa. Benar Bapa yang baik, Engkaulah yang kami kagumi di dalam hidup kami. Begitu besar kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih banyak kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi terang bagi jalan kami. Itu boleh menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami, mampukan anak-anak-Mu juga untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga lewat kehidupan kami ya Tuhan, nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Anak-anak-Mu yang belajar di rumah, mereka akan memulai pelajaran ya Tuhan. Dan sungguh kami berdoa buat mereka, Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Tambahkan kepintaran, kecerdasan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga setiap pelajaran yang boleh mereka terima itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu akan menjadi bekal mereka pada masa yang akan datang. Biarlah anak-anak-Mu ini ya Bapa boleh menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, hati kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memampukan mereka untuk boleh menggapainya ya Bapa. Anugerahkan mereka juga Tuhan Yesus semangat di dalam belajar. Biarlah mereka boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anugerahkan mereka juga kesehatan Bapa yang baik. Lindungi naungi mereka sehingga mereka tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami sebagai guru-guru yang ada, yang akan memberikan pelajaran, Tuhan yang menolong kami, memberikan kami hikmah sehingga semuanya PJJ ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap orang tua, mama papa yang ikut mendampingi anak-anak yang ada. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan boleh berikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan. Bahkan terlebih dari itu, dari setiap apa yang dikerjakan oleh orang tua yang ada, setiap pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Segala pergumulan yang ada Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang boleh menjawab. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Kami memulai kegiatan dan aktivitas kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami percaya berkat jasmani dan rohani itu akan menjadi milik kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.